Yohanes 20 ayat 19 hingga yang ke-31. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Saudaraku, salah satu kebutuhan dasar manusia di antara kebutuhan-kebutuhan dasar yang lainnya adalah kebutuhan rasa aman. Tentu saja saudara, untuk mendapatkan rasa aman, berbagai upaya dilakukan oleh manusia, baik untuk dirinya sendiri ataupun bagi keluarganya. Saudaraku, rasa aman itu bisa meliputi masalah finansial, kesehatan, ataupun juga rasa aman kejahatan dari orang-orang lainnya. Karena dengan rasa aman itu, saudara, orang akan merasa tenang, orang akan merasa nyaman, merasakan damai. Namun semua itu adalah di dalam ukuran manusia itu sendiri. Nah, ketika salah satu rasa damai, rasa aman yang dimiliki itu direnggut, maka dia akan merasa tidak aman lagi. Dia akan merasa dirinya mulai terancam atau terintimidasi. Saudara-saudaraku, mungkin sebagian kita kemarin merasakan gempa, efek daripada gempa di Malang. Saya yakin kita juga akan menyelamatkan diri kalau kita berada di dalam gedung. Sama seperti saya, mungkin saudara juga nggak ngerasain apa-apa. Tapi saya berada dalam satu gedung, saya lari keluar dan melihat banyak orang juga berhamburan keluar karena memang terasa cukup kencang. Nah, ketakutan itu saudara sesungguhnya adalah nyata. Sekali lagi, ketakutan itu adalah nyata dan sangat alami.
bahkan mungkin kadang-kadang lebih nyata daripada yang kita takuti. Pada awal pemberitaan virus corona, kita tentu ingat sebagian besar kita menganggap virus itu tidak ada apa-apanya. Apalagi kalau itu datang ke Indonesia begitu ya. Dengan juk-juk lucu kita akan mengatakan virus itu tidak akan mengena kepada kita. Namun realitanya saudara, benar-benar virus ini memporak-porandakan kehidupan kita semua. Seluruh dunia mengalami hal yang sama. Sementara itu saudara, kita merasakan satu pergumulan tersendiri, ada teror, ada kejahatan yang nyata di depan mata kita. Bahkan sekarang yang lebih mengerikan adalah kejahatan di dunia maya yang sudah banyak memakan korban. Sementara belum lagi kita menghadapi satu faktor yang namanya alam, cuaca alam, yang juga sesungguhnya adalah ini menjadi satu kekhawatiran tersendiri di dalam kehidupan kita. Saudara, ketakutan memang akan bisa membuat seseorang menjadi gelisah, merasa tidak aman, tidak nyaman, lalu kemudian timbul keraguan tentang arti daripada penyertaan Allah. Sekali lagi, ketika rasa aman ini seakan-akan direnggut, saudara-saudara, maka muncullah yang namanya pikiran-pikiran negatif yang mengakibatkan kita menjadi cemas, menjadi kita kekhawatiran, bahkan kekhawatiran kita bisa berlebih. Yang efeknya justru kita akan mengalami yang namanya gangguan, misalnya gangguan tidur, atau kemudian berdampak kepada kesehatan fisik kita yang lainnya, bahkan bisa berdampak kepada yang namanya kesehatan mental kita. Kenapa? Karena memang itu ada di dalam pikiran kita, karena memang itu adalah di dalam benak kita, saudara. Saudaraku, kita seringkali mendapati bahwa rasa tenang, rasa aman yang kita ciptakan, yang kita berikan itu benar-benar semuanya itu adalah rapuh adanya. Ini satu fakta, ini adalah satu kenyataan, saudara-saudara. Namun ada berita baiknya, ada berita sukacita. Di tengah rasa ketakutan yang menyelimuti kehidupan kita, Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu, Tuhan Yesus yang sudah menang itu adalah Tuhan yang tetap memegang kendali atas hidup kita. Sekali lagi, Tuhan Yesus yang bangkit itu adalah Tuhan Yesus yang menang. Tuhan Yesus yang juga masih memegang kendali atas seluruh hidup kita. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Tuhan Yesus senantiasa beserta dengan kita, bahkan memberikan damai sejahtera yang sejati. Dia adalah Jehovah Shalom itu sendiri, yang sesungguhnya dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah damai sejahtera sejati. Saudaraku, saya mencoba menyelami apa yang kita baca di dalam Injil Yohanes tadi. Sebuah ketakutan yang dialami oleh para murid. Pada waktu itu seperti yang kita baca pada hari ini. Misalnya ayat 19 saya coba ulangi. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka takut. Apa yang terjadi dengan para murid pada waktu itu? Tentu saja saudara-saudara, peristiwanya adalah bahwa mereka ketakutan karena peristiwa penyaliban Yesus. Peristiwa penyaliban Yesus itu masih terbayang di mata mereka. Kan baru beberapa hari yang lalu, mereka kengerian salib itu saudara masih terasa di dalam benak mereka. Maka saudara-saudara, ketika hal ini terjadi mereka masih ngumpet-ngumpet. Bahkan sekarang saudara-saudara belum hilang rasa trauma mereka melihat berita salib. Sekarang mereka sudah mendengar lagi Yesus bangkit. Beberapa murid yang lain sudah tahu, menceritakan. Dan ini saudara membuat ketakutan tersendiri. Karena kita tahu ya, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, banyak orang-orang yang kemudian ini gak mungkin terjadi, gak mungkin dia itu akan bangkit. Maka dijagalah kuburan itu. Tapi kenyataannya saudara-saudara sekarang Yesus bangkit. Nah berita-berita seperti inilah saudara
yang membuat mereka ketakutan, khususnya kepada orang-orang Yahudi. Dan tentu saja di dalam benak mereka masih bertanya-tanya, saudara, sesungguhnya apa yang sedang terjadi. Berita kebangkitan itu begitu viral pada waktu itu. Semua orang membicarakan, banyak orang membicarakan, tetapi juga hoax juga muncul bersamaan pada waktu itu. Tentu saja saudara, ada yang mengatakan Yesus gak bangkit dan lain sebagainya. Tapi faktanya adalah Yesus bangkit. Nah saudara, pada waktu itu mereka berkumpul kecuali Thomas. Dan dipastikan tempat itu adalah aman buat mereka. Maka mereka kemudian mengunci pintu-pintu atau juga bagian jendela mereka. Namun pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudara, perkataan ini kalau Anda, saudara, salah satu murid yang hadir pada waktu itu, bukan pada waktu pagi loh ya. Kalau sekarang tiba-tiba orang nongol, ya saudara nggak takut. Tapi ini pada waktu malam kan, malam pada hari pertama, lalu tiba-tiba di dalam ruangan itu berdiri seseorang dan menyapa saudara. Halo, gitu saudara. Apa yang saudara lakukan? Pingsan, lari. Dan mungkin saudara akan mengatakan gak bisa tergagap-gagap ya. Mungkin kalau konteksnya sekarang saudara tengking-tengking tuh orang ya. Keluar kau iblis, setan, hantu dan lain sebagainya, macam-macam. Kita aja ke kamar mandi aja, semua kamar pojok kamar mandi juga kita tengkingin ya. Dalam nama Yesus gak ada setan. Kamar mandi loh, kita takut-takut sendiri saudara ya. Kali ini Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Saya yakin saudara, sapaan yang lembut ini gak mengagetkan ya, lembut. Yesus bukan orang yang membuat kita jadi terkaget-kaget. Tapi saudara, sapaan lembut ini tetap membuat mereka kaget, tetap membuat mereka juga merasa, ada apa ini, siapa ini? Namun mereka segera menyadari bahwa yang hadir di tengah mereka adalah Yesus. Lalu Alkitab menyatakan kepada kita, Yesus menunjukkan bekas paku yang ada di tangannya, menunjukkan bekas luka yang ada di lambungnya. Dan hal ini saudara-saudara langsung membawa berita sukacita bagi murid-murid yang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sapaan Yesus yang berkata, "Damai sejahtera bagi kamu," itu adalah sesungguhnya sapaan yang menenangkan mereka. Sapaan ini adalah sapaan yang memberi ketenangan, kebebasan dari pikiran atau emosi gelisah, rasa tertindas, rasa tertekan, ketakutan, yang menunjukkan bahwa sesungguhnya Yesus ingin murid-muridnya tetap memiliki relasi yang akrab dengan dirinya. Yesus datang saudara-saudara bukan untuk menegur kedegilan hati mereka, tidak. Yesus juga tidak ingin memarahi mereka pada waktu itu, bukan itu. Yesus datang saudara bukan juga untuk mengutuki para murid-muridnya karena mereka tidak percaya, mereka tidak mengerti, bukan itu. Bahkan Tuhan Yesus juga tidak mengatakan, "Kenapa kamu ragu-ragu kepada aku?" Tidak. Tapi ketika dia mengatakan, saudara, damai sejahtera, itu adalah menunjukkan kasihnya. Kasih yang besar kepada para murid-muridnya untuk mereka berani keluar dari ketakutan. Bahkan saudara, Tuhan Yesus sangat memahami ketakutan yang dialami oleh para murid pada waktu itu. Sehingga dia memberikan shalom, damai sejahtera kepada para muridnya. Saudara, dalam keempat Injil, kalau kita membaca, kita melihat berulang kali Yesus memberikan ketenangan kepada para muridnya. Secara cepat kalau kita melihat ya, di saat mereka di dalam ketakutan menghadapi badai yang dahsyat, saudara, Yesus menenangkan mereka. Yesus meneduhkan badai. Kemudian di saat mereka mulai diliputi kekhawatiran, Yesus menenangkan hati mereka supaya mereka nggak khawatir. Ketika mereka diliputi yang namanya kecemasan karena ada tekanan, Yesus memberikan kekuatan kepada mereka. Bahkan di saat mereka mengalami persekusi atau penderitaan, Yesus selalu juga hadir dan mengingatkan mereka. Dan saat ini kita bisa membaca di tengah kegalauan mereka, ketakutan mereka, Yesus yang bangkit itu kembali memberikan damai, shalom kepada para muridnya. Kali ini ketakutan kepada orang-orang Yahudi dijawab oleh Yesus, yaitu dengan kehadirannya di tengah ruangan yang terkunci itu.
yang luar biasa adalah perjumpaan dengan Yesus yang bangkit itu membawa sukacita. Lalu kemudian Tuhan mengutus mereka untuk menyatakan dan memberitakan kebangkitannya. Mereka kemudian menjadi saksinya. Di sini poin pentingnya adalah perjumpaan dengan Yesus yang bangkit itu adalah kunci kemenangan di dalam menjalankan yang namanya amanat agung yang Tuhan berikan. Kita melihat saudara, efek ini adalah di dalam kisah para rasul. Bagaimana para murid kemudian menjadi pemberita-pemberita Injil yang luar biasa. Menjadi saksi-saksi yang hidup dimanapun berada. Injil begitu cepat tersebar. Saudara, mereka yang sudah mengalami Kristus. Sekali lagi, mereka yang sudah mengalami Kristus di dalam kehidupan mereka. Mereka inilah yang akan mengalami damai sejahteranya. Hati, jiwa yang dipenuhi kasih ilahi. Itulah yang mendorong seseorang untuk berani menyatakan Kristus kepada orang lain. Sederhananya begini, kalau kita sudah mengalami damai Kristus, mengalami sendiri perjumpaan dengan Yesus, kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan ada damai di dalam hati kita, bukan dari faktor eksternal, tapi karena Yesus yang ada di dalam kehidupan kita. Maka saudara, orang yang dipenuhi Kristus akan berani membagikan Kristus kepada orang lain. Ini contohnya sederhana. Kalau sekarang zaman medsos ya, kalau saudara makan satu tempat, cekrek, betul ya, langsung diupload. Saya mau tanya, ketika saudara ngupload sama pihak restoran dikasih diskon 75%, kagak kan? Anda tetap bayar. Tapi saudara akan mengatakan, makanan ini enak loh, udah murah, banyak lagi. Kan dicari gitu kan, murah, banyak, enak enggak? Oh enak lagi. Nah itu yang dicari saudara. Udah banyak, enggak enak, mahal, enggak akan saudara datang lagi, betul? Saudara, mereka yang sudah mengalami Kristus, mereka akan dipenuhi dengan damai sejahteranya. Disinilah saudara sesuatu yang indah terjadi, bahwa kebenaran yang belum pernah dihidupi oleh orang-orang percaya itu akan sulit untuk menyatakan kebenaran kepada orang lain. Sekali lagi, kebenaran yang belum dihidupi, maka saudara akan sulit untuk menyatakan kebenaran kepada orang lain. Kalau Anda sudah mengalami, kalau saudara sudah merasakan, saya yakin apa yang saudara ucapkan juga itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Inilah yang terjadi dengan Thomas di dalam bacaan kita, saudara. 8 hari kemudian Yesus datang kembali kepada para muridnya dengan cara yang sama. Namun kita memperhatikan interaksi Yesus ya dengan Thomas menunjukkan bahwa Yesus yang bangkit itu penuh dengan kasih, menyelami ketakutan, kekhawatiran, ketidakpercayaan, cara berpikir skeptis dari seorang yang bernama Thomas, saudara. Dan lihatlah seluruh percakapan yang kita baca tadi memang merupakan sebuah teguran. Sekali lagi, seperti teguran. Tetapi sesungguhnya saudara, itu adalah bagian yang terselubung menunjukkan kasih Yesus kepada Thomas. Bahkan kemudian itulah yang membukakan hati dan pikirannya. Perjumpaan pribadi dengan Yesus yang bangkit itu membawa pemulihan bagi Thomas. Sehingga Thomas berkata, saudara, ya Tuhanku, ya Allahku, my Lord and my God. Saudara, ini bukan sekedar sebuah kata-kata manis untuk Yesus, bukan. Ini bukan sekedar kata-kata pujian yang asal keluar dari mulutnya, tidak. Tapi ini lahir dari pemahaman dirinya yang sudah berjumpa dengan Yesus. Dan dia mengatakan, siapa Yesus yang ada di hadapannya. Itulah yang kemudian dia mendorong dirinya. Dan saya yakin kuasa Allah, damai sejahtera Allah yang memberikan kemampuan bagi Thomas untuk mengatakan, my Lord and my God. Saudara-saudara, apakah Anda pada hari ini merasakan kehilangan damai sejahtera seperti yang dirasakan oleh Thomas pada waktu itu? Saudara, kita jujur saja pada saat hari ini hidup di dalam dunia yang saya boleh mengatakan banyak gak menentunya. Kita banyak kekhawatiran tersendiri di dalam kehidupan kita, saudara. Kita selalu berpikir untuk melakukan ini, sudah mengagendakan ini, tapi kenyataannya semua gak sesuai dengan realitanya, bukan? Hari ini kita berharap semua bisa baik, tapi kadang-kadang kita berpikir sesuatu yang kemudian terjadi
mengagetkan kita. Belum selesai masalah yang satu, kita diributkan dengan siklon yang baru saja terjadi di NTT, NTB. Saudara, kita nggak tahu apa yang terjadi lagi di depan kita. Tak seorang pun pernah tahu apa yang terjadi. Tapi saudara-saudara, kita memahami bahwa kita harus memiliki satu jawaban untuk hal ini, yaitu damai sejahtera sejati. Persoalannya adalah seringkali kita mencari damai sejahtera itu adalah karena mungkin rumah kita, tabungan kita, invest kita sudah merasa aman. Bukan itu. Damai sejahtera sejati hanya ada di dalam Kristus. Karena Dia berfirman, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Itu di dalam Yohanes 14 ayat 27. Saudara-saudaraku, sekali lagi, rasa damai bukan berasal dari faktor eksternal, bukan dari hal di luar kita, tetapi datang di dalam kehidupan kita, mengisi di dalam relung hati kita, pikiran kita yang mungkin pada saat hari ini saudara kita ketakutan. Keadaan jiwa yang tenang, yang dipenuhi dengan damai sejahtera Allah yang sejati itu terjadi karena Kristus telah mati, bangkit bagi kita, sehingga kita berani ada penyertaan Allah untuk menghadapi apapun. Di dalam Kristus jiwa kita akan menjadi tenang, jiwa kita akan terpuaskan. Hal ini baru bisa dipahami dengan baik apabila kita secara pribadi memiliki yang namanya relasi kedekatan dengan Kristus. Kemarin ketika gempa, saya hadir di sebuah toko, dan dia memiliki seorang putri yang masih berumur 3 tahun, dan putrinya berada di lantai 3. Lalu kemudian ketika gempa terjadi, saya mengatakan, kok saya mual-mual ya? Saya mengatakan, lihat loh, semua kok bergerak. Saya mengatakan, kok ini gempa nih, gitu. Cepat teriakin anak-anak, anakmu yang di atas. Lalu saudara dia, iya gempa. Dia lari ke atas, lalu kemudian ambil putrinya untuk diajak keluar. Putri yang ketakutan saudara, tiba-tiba dia goyang. Pada waktu di tangga dia masih tergoyang-goyang. Anak ini ketakutan. Tapi pada waktu papanya memeluk dia, lalu kemudian dibawa keluar, anak ini menjadi tenang. Saudara, kalau saya yang ngajak gimana? Nangis tuh anak? Pasti, karena gak kenal. Tapi saudara, anak ini menjadi tenang ketika yang menggendong adalah papanya sendiri, bapaknya sendiri. Saya pikir dengan demikian saudara-saudara, kisah ini adalah sama dengan saya, dengan kita semua. Ketika kita bersama-sama dengan Kristus, saudara, seberapa dalam kita mempercayai Kristus, seberapa dalam kita dekat kepada Kristus, disitulah saudara kuncinya kita menjadi tenang. Memang persoalan saudara begitu banyak, ketakutan begitu banyak, dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi damai sejahtera Allah yang diberikan oleh Allah itu senantiasa kekal adanya. Karena apa? Allah adalah kekal. Kasih Kristus adalah kekal. Kita sendiri yang seringkali mencari damai sejahtera itu di luar daripada Kristus, seakan-akan itu menjadi jaminan bagi kita. Damai sejahtera Allah sesungguhnya akan selalu membawa kebaikan bagi orang-orang percaya. Sekali lagi, damai sejahtera Allah selalu membawa kebaikan bagi orang-orang percaya. Saya berjumpa dengan seseorang yang sederhana. Dia hari-harinya menjual nasi bungkus. Saudara-saudara, namun hal yang luar biasa, dia tidak pernah mengeluh tentang kekurangan. Banyak orang yang sudah ada mobil, ada rumah, ngeluh aja hidupnya, nggak punya ini dan memiskinkan dirinya sendiri. Tapi saya ketemu dengan orang-orang sederhana dan saya mengatakan, gimana kehidupanmu? Dia mengatakan begini, bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Saya yang penting masih bisa hidup hari ini dan masih bisa makan. Loh, daganganmu belum habis gimana? Semua itu sudah ada ukurannya. Berkat Tuhan yang diterima, orang itu loh bisa tenang. Saudara, beda ketika saya ketemu dengan orang, depositonya ada, tapi dia ngeluh aja ketemu dengan saya, ngomel aja, nggak punya uang. Loh, duitnya deposito banyak saudara.
Tapi dia mengeluh tidak punya uang. Bukankah dia memiskinkan dirinya sendiri? Saudara, damai sejahtera Allah akan selalu membawa kebaikan bagi orang-orang percaya. Saudara, apapun yang ada di depan kita memang kita nggak tahu, tetapi ketika itu menimpa kita, kita memiliki siapa Yesus di dalam hidup kita. Saya yakin, saudara, saya yakin Anda akan tetap tenang. Ketenangan itulah yang membuat kita bisa berpikir dengan normal. Ketenangan itulah yang membuat jiwa kita bisa menentukan langkah apa yang mau kita ambil. Semakin saudara panik, semakin saudara tidak akan pernah menemukan jalan keluar. Semakin Anda cemas, semakin Anda juga tidak menemukan solusinya. Yang Anda butuhkan adalah tunduk di bawah salib Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, shalom yang Tuhan berikan bukan diukur dari hal-hal jasmani dan materi. Shalom itu berbicara tentang relasi kita dengan Tuhan. Sekali lagi, shalom itu berbicara relasi kita dengan Tuhan, yaitu kedekatan dengan Tuhan yang sesungguhnya itu akan membawa ketenangan bagi jiwa kita. Jiwa yang diliputi damai sejahtera surgawi itulah yang membawa kita untuk berani sekali lagi melewati setiap pergumulan yang ada depan kita. Di akhir firman Tuhan hari ini saya ingin sungguh-sungguh saudara mengajak kita merenungkan hal yang terpenting juga di dalam kehidupan kita. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Kita semua pernah jatuh. Kita pernah gagal. Kita pernah terpuruk. Ini bukan masalah Anda pribadi. Semua orang juga mengalami hal yang sama. Namun saudara-saudara, kita memiliki satu kekuatan yang berbeda. Ada Kristus yang hidup, ada Kristus yang sudah bangkit itu. Karya Kristus di atas kayu salib sudah tuntas, sudah selesai. Itulah kekuatan sejati, itulah kekuatan dan pengharapan bagi kita semua. Gak ada gunanya saudara untuk membiarkan diri terpuruk, menyesali masa lalu, lalu kemudian saudara membiarkan diri terus terhimpit dan tenggelam di dalam pergumulan. Kristus yang hidup itu menyapa kembali pada Anda hari ini, yaitu damai sejahteranya. Damai sejahtera Allah itu adalah kekuatan bagi saudara untuk melangkah. Jangan pernah takut untuk gagal. Kegagalan itu adalah bagian dari hidup yang sudah tidak bisa dielakkan lagi. Tapi saudara, Kristus yang bangkit itu adalah kehidupan kita. Ia adalah Tuhan yang tetap memegang kendali atas hidup kita. Ia adalah Tuhan yang menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dan akhirnya saudara-saudara, damai sejahteranya tak akan pernah lekang oleh waktu. Kasihnya adalah kasih yang kekal adanya. Saat kita mulai lemah, ingatlah pesan saya hari ini. Lihatlah kembali luka-luka Yesus. Itu adalah bukti daripada kasihnya, pengorbanannya, kemenangannya, kebangkitannya. Itu dilakukan untuk saya dan saudara. Siapa penerima damai sejahtera? Adalah mereka yang mau datang kepadanya, dekat kepadanya. Mari kita mengambil waktu hening di hadapan Tuhan.